Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semuanya selalu dalam kondisi sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan pastikan hari ini kita masih mematuhi aturan pemerintah untuk stay at home, dan juga pastinya dengan upaya ini akan menjadikan salah satu cara agar apa yang sekarang terjadi menjadi lebih ringan. Maka diperlukan upaya bersama untuk tetap mematuhi aturan yang ada. Teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya, Bu Ita Apriliani, di mata kuliah keperawatan jiwa. Kali ini kita akan membahas tentang diagnosa sehat jiwa terkait dengan kesiapan perkembangan usia infan hingga usia sekolah. Ya, sebelum ke materi ini, mungkin teman-teman bisa review lagi materi-materi sebelumnya dari dosen-dosen sebelumnya yang mengingatkan kita bahwa kesehatan jiwa itu sangat penting ya, sangat butuh diperhatikan, karena dari situlah nantinya orang itu akan berkembang dengan lebih matang. Dan pastinya kita juga dituntut untuk lebih memahami bagaimana kita menjadi seorang yang bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya kelak ketika kita tetap memperhatikan bagaimana perkembangan sebelumnya. Nah, untuk itu yuk kita bahas bersama tentang diagnosa sehat jiwa terkait dengan perkembangan usia infan sampai dengan usia sekolah. Ya, diawali dari review kita dulu tentang diagnosa kesehatan jiwa. Di dalam diagnosa keperawatan kesehatan jiwa ada kesiapan peringatan perkembangan infan, ya, mulai dari usia 0 sampai 3 tahun, 0 sampai 1 tahun, kemudian 1 sampai 3 tahun di usia toddler, usia preschool, ya, usia sekolah, remaja, dewasa awal, dewasa akhir, lansia, dan sampai pada diagnosa kurang perawatan diri. Nah, di pertemuan kita kali ini, saya akan fokuskan pada dua diagnosa dulu. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh dosen jiwa yang lain. Oke, baik. Yang pertama, masa infan. Masa ini disebut sebagai masa awal yang menjadi tahap basic ya, tahap awal di usia 0 sampai 18 bulan. Masa ini disebut juga masa basic trust dan VS mistrust ya. Nah, artinya di tahap ini adalah tahap perkembangan bayi di usia 0 sampai 18 bulan, di mana pada usia ini bayi belajar terhadap kepercayaan dan ketidakpercayaan. Masa ini merupakan masa yang krisis pertama yang dialami oleh bayi. Kenapa dinamakan masa krisis ini? Karena di masa-masa ini seorang bayi itu akan sangat tergantung dengan lingkungannya, akan sangat tergantung dengan orang-orang di sekitarnya. Ya, dalam hal ini misalnya terkait dengan kehadiran orang tua. Ya, nah orang tua. Ketika bayi ini sangat tergantung dengan orang lain, sangat tergantung dengan lingkungannya, nah, maka pada masa ini ketika tidak tercukupi kebutuhannya, akan menyebabkan gangguan atau masalah di masa-masa selanjutnya. Kemudian pada masa ini disebut sebagai masa perkembangan usia infan 0 sampai 12 bulan, dimulai dari umur 0 sampai 6 bulan ya. Kita lihat dulu.
ada pertumbuhan secara fisik. Pada bayi yang lahir cukup bulan, biasanya berat badannya akan menjadi 2 kali lipat berat badan waktu lahir pada bayi umur 5 bulan, ya. Jadi, semakin bertambah usia dalam hitungan bulan, itu berat badannya juga bertambah. Ini secara fisik ya. Berat badan bayi usia 0 sampai 6 bulan setiap minggunya akan menambah sekitar 140 sampai 200 gram. Sedangkan panjangnya setiap bulannya akan bertambah kurang lebih 2 sampai 5 cm per bulan. Adapun perkembangan secara psikologinya, selain tadi secara fisik, perkembangan yang lainnya adalah terlihat dari telapak tangannya. Telapak tangannya biasanya menggenggam, tidak kuat, dan cenderung cenderung uh, mendekatkan tangan ke mulut. Tangan tidak mengepal setiap saat, kadang-kadang tangannya terbuka, melihat objek yang ada di atas kepalanya, ingin mendapatkan objek tersebut tetapi tidak bisa menggenggam walaupun sudah di tangan. Pada usia 4 sampai 6 bulan, bayi akan lebih sering mengguling-guling, ya, menggulung. Mengguling itu berbolak-balik seperti itu ya. Jadi seperti hendak tengkurap ya. Pada masa ini sudah mulai bisa menahan berat badan pada saat didudukkan ya. Berbeda sebelum sebelum 4 bulan, biasanya bayi akan cenderung inginnya tengkurap ya. Bayi juga mulai mengambil benda tapi sering lepas dengan menggunakan tangan mengepal dan menyokong berat badan pada saat posisi tengkurap. Ini perkembangan secara motoriknya. Kemudian dari perkembangan bahasa, pada usia 0 sampai 3 bulan, bayi akan menangis, bermain dengan suara tenggorokan dan mulai belajar vokal. Jadi sudah mulai ada suara-suara yang tidak jelas intonasinya, tetapi ini merupakan awal yang baik untuk perkembangan seorang bayi. Kemudian pada usia 3 sampai 6 bulan, bayi akan mencari suara yang ada di lingkungannya, mengarahkan pandangan pada arah tersebut, ya, pada arah suara tersebut. Oleh karenanya penting sekali pada masa ini kita rangsang biasanya dengan mainan ya, dengan mainan, kemudian mainannya kita hadapkan di depan wajahnya, kemudian kita goyang-goyangkan mainan yang berbunyi ini dan digeser. Kita lihat saja arah matanya, ya. Nah, ini juga untuk menstimulasi apakah perkembangan dari penglihatan dan juga dari pendengaran, ya. Nah, ketika ada sesuatu di masa 3 sampai 6 bulan ini, misalnya terjadi gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, itu akan mudah kita deteksi. Karena pada fitrahnya, pada normalnya, usia-usia seperti ini, bayi sudah bisa merespon adanya suara atau sesuatu yang didekatkan di dekatnya. Kemudian perkembangan kognitif. Pada usia 0 sampai 3 bulan ini, bayi memiliki refleks dan tingkah laku yang halus, mulai mengulang gerakan yang menyenangkan, seperti halnya menghisap ibu jari. Ya, menghisap ibu jari menjadi sebuah kenyamanan, ya, sebuah keasikan sendiri bagi anak usia 0 sampai 3 bulan. Dan ini memang masa-masanya namanya bayi ini masih sangat tergantung dengan kenikmatan di mulutnya, ya, kenikmatan di mulutnya. Pada usia 3 sampai 6 bulan ini, bayi akan mengenali wajah objek yang lama. Keterampilannya akan bertambah seperti menggenggam dan mengunyah, ya. Jadi lama-lama bayi itu akan mengenali wajah-wajah siapa aja yang sering ada di dekatnya, terutama wajah ibunya ya. Nah, pastikan masa ini menjadi masa yang sangat penting ya buat anak-anak ya gitu ya. Kenapa ibu itu menjadi seorang
atau sosok yang sangat dekat dengan bayi karena semestinya di usia-usia ini wajah ibulah yang akan sering ada, akan sering lekat di ingatan si bayi ya. Karena dia menjadi objek pertama yang akan dikenali ya, sering ya, melalui bonding, lewat menyusui dan sebagainya. Nah, ini nantinya akan berpengaruh pada masa-masa selanjutnya. Jadi ketika anak itu dekat dengan ibunya, ya wajar karena memang di masa-masa awal bayi itu akan sangat mengenali siapa ibunya, siapa objek, siapa orang yang sering dia lihat di sekitarnya. Ya. Nah, keterampilan lain dari tangan sudah bisa menggenggam, ya. Bahkan dia sudah bisa belajar untuk mengunyah. Di usia 6 bulan biasanya karena sudah masuk ke lewat masa ASI eksklusif ya, bayi sudah mulai dirangsang untuk makan makanan ya. Itu di lebih dari 6 bulan ya. Oke. Di usia 6 sampai 12 bulan, dilihat dari pertumbuhan fisik, berat badan bayi usia ini menjadi 3 kali lipat dari berat badan bayi waktu lahir ya, dalam kurun waktu 1 tahun. Berat badan ini mengalami pertambahan 85 sampai 140 gram per minggu. Sedangkan untuk tinggi badannya bertambah sekitar 1 sampai 25 cm atau 0,5 inci per bulan. Panjang bayi akan meningkat kira-kira 50% pada akhir pertumbuhan. Nah, ini bisa kita lihat ya. Jadi kalau kenapa kalau melihat anak-anak itu kok kayak cepat banget baru kemarin lahir sudah besar gitu ya, karena ya selain itu secara normali mereka mengalami pertumbuhan fisik yang terhitung cepat. Ya. Kemudian di usia 6 sampai 12 bulan ini terjadi perkembangan bahasa. Biasanya bayi sudah mulai bisa tertawa dan berteriak ya. Berteriaknya bukan seperti orang dewasa ya, tetapi dia bereaksi ketika dia mungkin merasa senang, merasa terhibur ya, dia akan tertawa dan berteriak. Dia juga dapat menikmati suaranya sendiri. Makanya biasanya seorang bayi ini sering ya ngomong gitu ya, mengeluarkan suara-suara ya, berbicara dengan mainannya, mengucapkan kata-kata kombinasi mama, papa dan sebagainya. Jadi di usia ini juga sudah bisa kita rangsang ya dengan kata-kata yang mudah diterima dengan intonasi yang sama, mama, papa, mimi, pipi dan sebagainya ya. Nah, itu untuk membentuk atau melatih perkembangan bahasa pada bayi usia 6 sampai 12 bulan. Dari perkembangan kognitif, bayi dapat meniru suara dan gerakan tangan sederhana, melihat objek dan tertarik untuk menjatuhkannya. Berkembang kesadaran adanya arti dan akhir dari hubungan. Ini menunjukkan pertambahan perilaku. Ya, jadi kadang ada bayi yang nggak mau ditinggal gitu ya, terus kemudian nangis. Dia sudah mulai berpikir ya, sudah mulai menyadari bahwa oh ya dia membutuhkan orang lain dan sebagainya, dan dia akan tidak senang manakala dia ditinggalkan. Nah, ini merupakan awal dari perkembangan berpikir seseorang ya. Jadi untuk itu pada masa-masa ini juga penting ya, penting bagaimana agar tidak meninggalkan bayi sendirian ya. Karena di masa ini tadi disebut basic trust vs mistrust ya. Kepercayaan diri seseorang bisa akan diawali dari masa-masa sebelumnya. Ketika seorang bayi, seorang anak ini merasa dia berharga, dia diperhatikan, merasa tidak sendiri, maka di masa selanjutnya ini akan menjadi awal untuk peningkatan atau pertumbuhan sebuah konsep diri yang bagus pada seseorang.
Kemudian perkembangan psikososial. Pada tahap ini bayi dan tahap oral, ya, dinamakan tahap oral karena kepuasan terletak ada di mulut ya. Sebaiknya kebutuhan dipenuhi dengan segera untuk membangun kepercayaan. Dapat dilakukan dengan sentuhan, kehangatan, dan kelembutan. Nah, masih nyambung dengan yang tadi ya. Jadi, anak itu sudah mengenali objeknya yang di sekitarnya, terus merasa sudah mulai memahami arti kehadiran atau arti benda atau objek yang ada di sekitarnya, ya. Dalam hal ini kehadiran orang tua. Untuk tahap oral ini, kepuasan yang ada di mulut. Jadi ketika tahap ini kemudian terlewati, misalnya karena sesuatu hal si bayi ini tidak mendapatkan ASI yang cukup, ya, itu juga akan mempengaruhi terhadap perkembangan psikososialnya, ya. Padahal kita tahu perkembangan kepuasan awal seorang bayi ada di mulut, ya. Jadi untuk menenangkan bayi cukup dengan menyusui misalnya, cukup dengan misalnya dengan ketika mereka gelisah, mereka tidak nyaman, bisa dilakukan dengan sentuhan, digendong, kemudian dipeluk dan sebagainya. Ya, ini semata-mata adalah tindakan yang nantinya akan sangat berpengaruh pada perkembangan psikososialnya. Bayi juga dapat bermain dengan orang lain, dapat dimotivasi dengan keinginan bersenang-senang dan mendapatkan kesenangan yang berhubungan dengan orang lain. Ya, jadi bayi usia ini sudah mulai bisa untuk diajak main-main. Ya, oke. Adapun karakteristik perilaku, ini karakteristik normal yang biasanya ditunjukkan oleh seorang bayi usia 0 sampai 12 bulan. Secara garis besarnya adalah bayi menangis ketika ditinggalkan ibunya, ya. Ya tadi terkait dengan objek-objek pertama yang dikenali oleh bayi otomatis ya adalah ibu ya. Biasanya ditinggal ibunya nangis ya. Menangis saat basah, saat lapar, haus, dingin, panas, atau sakit. Nah, ini pentingnya perawat untuk memahami kondisi ini. Jadi, kadang mungkin ada teman-teman yang punya adik bayi, nah silahkan perhatikan, tangisan bayi itu berbeda ya. Kadang ada yang nangis bukan karena dia ngompol, tapi karena dia pengen digendong, ya. Ada juga karena tadi, ya menangis bisa karena ngompol, bisa karena lapar atau haus, karena dingin, panas, ya, karena udara yang tidak nyaman buat dia, kemudian karena sakit, ya, biar sakit fisik atau misalnya hanya digigit semut. Nah, karena alat utama ketika kita pada masa bayi ini hanya dengan menangis, ya. Ya, jadi kita perlu memahami arti tangisan bayi. Bayi juga bisa menolak atau menangis saat digendong oleh orang yang tidak dikenalnya. Ya, karena tadi identifikasi bayi mulai berkembang pada usia usia infan ini, sehingga ketika dia merasakan bukan gendongan mamanya, bukan gendongan papanya, biasanya bayi akan mudah menangis. Segera terdiam saat digendong, dipeluk atau dibuai. Nah, kalau nangis terus habis itu digendong, terus diam, berarti memang kebutuhan dia adalah untuk digendong, dipeluk atau dibuai. Saat menangis mudah dibujuk untuk diam kembali. Ya, mudah dibujuk. Apalagi kalau yang menggendongnya atau melakukan sentuhan itu adalah orang-orang yang sering dia lihat. Berikutnya, bayi menyembunyikan wajah dan tidak langsung menangis saat bertemu dengan orang yang tidak dikenalnya. Malu ya, biasanya malu atau misalnya tidak percaya atau misalnya ada sedikit rasa takut karena memang bertemu dengan orang asing. Bayi juga bisa mendengarkan musik, bernyanyi dengan senang. Nah, maksudnya di sini ketika dengar sesuatu, dia biasanya merespon dengan tertawa, dengan tersenyum gitu ya. Menoleh mencari sumber suara yang memanggil namanya. Ya, kita bisa merangsang
perkembangan kognitif, perkembangan fisik, terutama di dalam hal pendengaran dengan cara memanggil namanya. Saat diajak bermain, memperlihatkan wajah senang. Saat diberikan mainan, meraih mainan, atau mendorong dan membantingnya. Ya, ini adalah perilaku-perilaku normal yang ditunjukkan seorang bayi usia 0 sampai 12 bulan. Untuk diagnosa keperawatan pada masa ini adalah bagaimana kesiapan peningkatan perkembangan infan. Nah, untuk teman-teman yang uh, mungkin di sekitarnya atau bahkan punya adik bayi usia ini, coba dicek ya apakah untuk perkembangan yang tadi, karakteristik normal tadi, ada nggak di adik kita atau di tetangga kita di usia ini. Karena ini menunjukkan bahwa oh, si bayi ini mengalami perkembangan yang normal. Oke. Kemudian untuk intervensi generalis pada masa ini, jika bayi itu nangis dan sebagainya, kita bisa melakukan intervensi dengan menggendong, memeluk, membuai bayi saat bayi menangis. Untuk rangsangan dari dalam biasanya bayi ini bisa bersuara lucu ya, menggerakkan benda, memperlihatkan benda, memperhatikan benda-benda yang berwarna menarik ya, benda-benda yang berbunyi. Makanya banyak mainan yang biasanya untuk merangsang perkembangan bayi itu ada mainan yang bisa bergerak, kemudian mengeluarkan suara gitu ya. Keluarga bersabar dan tidak melampiaskan kekesalan atau kemarahan pada bayi. Nah, hati-hati sekali ya, karena pada masa ini sebenarnya yang ada di otak bayi itu hanya kenyamanan, kesenangan, dan kepuasan, terutama di kepuasan mulut. Sehingga ketika seorang bayi tidak mendapatkan hal ini, maka ini akan menjadi sebuah awal yang tidak baik ya. Dia menjadi kelak ada beberapa teori yang mengatakan bahwa ketika pada masa ini tidak terpuaskan, maka akan mengganggu pada masa berikutnya. Ya. Segera membawa bayi kepada pusat layanan kesehatan bila bayi mengalami masalah kesehatan atau sakit. Oke, baik teman-teman, ini untuk perkembangan bayi usia 0 sampai 12 bulan. Di usia infan ini semoga ini menjadi perhatian kita bersama, siapapun, terutama kita sebagai perawat-perawat ya, yang nantinya akan berhadapan dengan klien bayi ya, harus bisa memahami ini ya, agar setiap tindakan kita bisa tepat sasaran, sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan di masa yang dihadapi pasien kita, terutama pada masa infan ini. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, pertumbuhan dan perkembangan pada masa toddler. Ya, toddler. Oke. Masa ini disebut otonomi vs rasa malu. Ya. Pengertian usia toddler adalah tahap perkembangan anak usia 1,5 sampai 3 tahun, di mana pada usia ini anak akan belajar mengerjakan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhannya secara mandiri. Ya, otonomi. Ya, otonomi itu berhak mengatur dirinya sendiri. Nah, pada masa ini menjadi masa awal yang penting untuk seorang anak mendapatkan stimulus yang baik dari lingkungannya. Ya, karena di masa-masa ini dia mulai belajar untuk mengerjakan segala sesuatunya dengan mandiri, dengan usahanya sendiri. Oke, kita lanjut. Pertumbuhan dan perkembangan usia toddler. Dari tumbuh kembang fisik. Untuk karakteristik umum usia ini, terjadi ukuran peningkatan dalam setiap tahap, agak seperti polilinear, yang merupakan refleksi dari pertumbuhan yang cepat dan karakteristik pertumbuhan yang lambat dari toddler. Karakteristik yang menonjol pada perut toddler merupakan hasil dari otot-otot abdomen yang kurang berkembang. Ya.
kaki bengkok yang khas yang terjadi terus-menerus pada toddler karena otot kaki harus menopang berat badan yang terlalu besar. Makanya biasanya kita lihat bayi usia ini yang sudah berjalan biasanya jalannya agak kaku gitu ya, karena pertumbuhan kakinya belum terlalu kuat, sementara pertumbuhan badannya itu lebih lebih cepat ya. Jadi melihat perkembangan usia 1-3 tahun ini biasanya dari pusat ke arah kepala itu lebih cepat dibanding dari pusat ke arah kaki ya. Karena pada masa ini ya tadi ada yang cepat ya, karakteristiknya cepat, tapi juga ada yang melambat. Perut bayi juga cenderung lebih menonjol, lebih terlihat gendut ya. Ini pertumbuhan secara fisik. Kemudian dari berat badan. Pada usia 2 tahun, tinggi badannya sudah mencapai 86,6 cm. Bisa juga lebih, bisa juga kurang, tergantung dari banyak faktor. Salah satunya herediter dan juga asupan nutrisinya. Berat badan naik rata-rata 1-8 atau 1,8 sampai 2,7 kg per tahun. Pada usia 2 tahun, berat badannya kurang lebih 12,3 kg. Berat badan naik 4 kali lipat pada masa usia 2,5 tahun. Ya. Jadi berat badannya 4 kali lipat dibanding berat badan lahir ya. Selanjutnya nutrisi. Perkembangan secara nutrisi berkembang secara perlahan-lahan. Pada usia 18 bulan, usia toddler biasanya anak-anak sudah ada beberapa anak yang mengalami anoreksia, tidak mau makan, dan anak suka memilih makanan. Nah, ini juga nantinya akan terkait dengan stimulasi dari lingkungan, ya. Oleh karenanya memang penting sekali untuk menyediakan makanan-makanan yang bebas dari penyedap rasa, penambah warna dan sebagainya. Karena di masa ini anak-anak sudah mulai membedakan rasa, ya. Mana yang asin, mana yang hambar, ya. Anak sudah mulai mempunyai makanan kesukaan. Dan pada suatu waktu makan dalam jumlah yang besar, waktu makan sangat sedikit, ya. Dan di lain waktu makanannya juga sedikit. Toddler lebih suka makanan sendiri dan dalam porsi kecil untuk merangsang makanannya. Nah, biasanya masa-masa ini karena ada anoreksia ini, kita sebagai orang tuanya dituntut untuk lebih kreatif ya. Misalnya biasanya karena banyak perkembangan di masa ini, mulai dari rasa, mulai dari sensitivitas terhadap rasa, terus penampilan ya. Oleh karenanya bagus sekali tuh ada makanan-makanan yang dihias ya, dengan berbagai macam bentuk yang lucu seperti boneka dan sebagainya. Nah, ini bisa menjadi rangsangan atau stimulus yang bagus untuk menekan adanya gangguan anoreksia ini, ya. Jadi sedapat mungkin jangan memperkenalkan jajanan-jajanan yang memang nantinya di masa ini akan membuat anak makin tidak mau makan dengan selera yang menu yang sehat, ya. Apalagi kalau sudah terkenal dengan jajan. Nah, ini harus kita pahami bahwa di masa ini anak-anak biasanya sudah mengalami namanya anoreksia atau kehilangan nafsu makan. Kemudian pola tidur. Untuk pola tidur, total jumlah jam tidur dikurangi selama tahun kedua menjadi 12 jam. Ya, 12 jam per hari. Nah, 12 jam ini dilihat total ya. Jadi misalnya pagi, siang, dia tidur berapa jam, malam juga berapa jam. Ini totalnya 12 jam per hari. Sebagian toddler tidur siang. Setiap harinya berakhir sampai pada tahun kedua atau ketiga. Jadi jangan heran kalau
pasti untuk anak-anak pada siang hari itu harus ada jam tidurnya ya. Masalah tidur biasanya karena takut atau karena berpisah dengan orang tuanya ya, nggak mau ditinggal dan sebagainya. Ini bisa menjadi salah satu alarm bahwa anak ini biasanya kalau anak-anak yang sering ditinggal orang tuanya mengalami gangguan tidur ini, ya berarti harus dicarikan solusi ya. Bagaimana caranya agar anak usia ini apa namanya tetap mendapatkan kebutuhan tidurnya. Ya. Di pertumbuhan gigi sejumlah 20 gigi sudah mulai lengkap terutama pada usia 2 sampai 5 tahun. Nah, untuk lengkapnya perkembangan secara fisik itu bisa dilihat di mata kuliah keperawatan anak ya. Oke, kita bahas tentang perkembangan kognitif. Selama fase ini, toddler banyak mengalami perkembangan, dimulai dari pembentukan konsep yang lengkap atau berlogika seperti orang dewasa, ya. Sudah mulai bisa berpikir, kemudian membuat klasifikasi yang sederhana, ya. Misalnya kita bisa rangsang dengan pernyataan mau yang besar atau yang kecil, eee, mau yang ini atau yang ini gitu ya. Nah, kita bisa latih mulai dengan apa namanya, membandingkan antara 2 hal atau beberapa hal. Menggabungkan satu kejadian dengan kejadian yang bersamaan, ya. Kemudian menunjukkan pemikiran yang egosentrik. Egosentrik itu berfokus ke dirinya sendiri ya. Nah, ini sering ditunjukkan pada sikap anak-anak biasanya tidak mau berbagi mainan, itu. Adapun perkembangan psikososial, ini menurut Erikson, dalam tahap ini toddler mulai belajar keterampilan sosial dan individual, membedakan dirinya dengan yang lainnya. Misalnya dari baju dan sebagainya, ya. Dia sudah bisa membedakan, oh ini bajuku, ini baju siapa dan sebagainya, ya. Nah, ini penting untuk merangsang bagaimana sifat dia melindungi dirinya, terutama untuk konsep dirinya. Berpisah dengan orang tuanya, ya. Ini sudah mulai jadi ketika misalnya dia sudah bertemu dengan orang lain, kemudian dia asik dengan orang lain tersebut, dia sudah bisa mulai belajar untuk berpisah dengan orang tuanya, ya. Kontrol terhadap fungsi tubuhnya juga sudah semakin bagus, ya. Misalnya sudah bisa jalan, sudah bisa apa namanya, menggenggam dengan lebih kokoh, bisa berlatih makan, ya, makan sendiri dan sebagainya. Berkomunikasi dengan kata-kata, ya, mama, papa, menunjuk sesuatu, ya, menunjuk sesuatu. Jika dia menginginkan sesuatu, dia sudah bisa mengacungkan jarinya untuk menunjukkan keinginannya tersebut. Kemudian berperilaku sosial yang pantas, ya. Misalnya, ya sudah bisa dilatih untuk salim gitu ya, berjabat tangan, heeh, atau menirukan gerakan-gerakan sederhana yang dilatih padanya. Nah, ini perkembangan psikososial. Kemudian interaksi egosentrik dengan yang lain, ya tadi misalnya berebut mainan karena dia tidak mau mainannya diminta orang lain ya. Tidak apa-apa, ini merupakan perkembangan yang normal ya. Jadi bukan menunjukkan bahwa dia itu pelit dan sebagainya, enggak ya. Karena di masa ini biasanya memang masih ada sifat egosentrik. Toddler belajar menunda kesenangan yang diinginkan. Nah, di sini sudah bisa dilatih untuk toilet training ya. Nah, usia 1 sampai 3 tahun sudah bisa dilatih bagaimana kita ajarkan, "Dek, kalau mau pipis ditahan ya. Nah, pipisnya di kamar mandi." Ya, tahan pipisnya di kamar mandi atau bilang, "Kalau mau pipis bilang ya, nanti ibu antar ke kamar mandi." Nah, ini sudah bisa kita tanamkan di usia toddler ini. Toddler juga sering mengatakan tidak atau
Kata "ya" digunakan untuk menunjukkan ketergantungannya, mau ditinggal atau enggak, dan sebagainya misalnya. Sudah bisa membedakan antara keinginan tidak dengan "ya". Munculnya perasaan ragu dan malu dapat berkembang jika ia tergantung pada masa-masa tertentu. Nah, kalau tadi ya, perasaan ragu dan malu itu sebenarnya tidak begitu saja terjadi, karena tadi biasanya di masa sebelumnya dia kurang mendapatkan apa, rangsangan yang baik dari orang-orang di sekitarnya, ya. Malu, tidak pede dan sebagainya, nah itu tergantung dari rangsangan dari luar, ya, respon dari luar. Anak-anak yang biasa bersosialisasi dari kecil, ini akan menunjukkan bahwa dia akan lebih pede, dia akan lebih mudah untuk bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Karena sudah terbiasa untuk bertemu dengan orang lain. Di mana ia dapat menggunakan keterampilan barunya atau jika ia merasa tidak mampu ketika mencoba keterampilan yang baru. Ya, jadi perasaan ragu dan malu ini akan terlihat manakala dia melakukan keterampilan yang baru. Nah, karena tidak pede, dia tidak berani untuk mencoba hal-hal baru. Nah, ini sangat terkait dengan masa-masa sebelumnya. Ya, jadi masya Allah ya. Jadi kita harus belajar ini. Mungkin kelak teman-teman juga akan punya anak. Nah, harus bisa paham kondisi seperti ini ya. Nah, apalagi sudah belajar di keperawatan. Berikutnya munculnya rasa takut. Umumnya ketakutan toddler biasanya karena kehilangan orang tua. Nah, dimulai dari rasa cemas untuk berpisah. Ya, jadi jangan salahkan kalau misalnya ingin mengantar anak ke tempat tertentu, kemudian kita tinggal, biasanya anaknya akan nangis ya. Kemudian cemas terhadap orang-orang yang baru, suasana yang asing, suara yang keras, ya, suara binatang besar dan sebagainya. Dukungan emosi, kenyamanan, dan pemberian contoh yang sederhana dapat mengurangi ketakutan pada toddler. Nah, disinilah kedekatan seorang anak dengan orang-orang di sekitarnya, terutama orang tuanya, akan lebih diperlukan oleh seorang anak ini. Adapun perkembangan motorik, dimulai dari motorik kasar, biasanya usia 15 bulan bisa berjalan tanpa bantuan, ya. Kemudian 18 bulan berjalan naik dengan berpegangan satu tangan, dituntun seperti itu. Usia 24 bulan berjalan naik turun dalam satu waktu, naik turun tangga ya. 30 bulan melompat dengan kedua kaki. Ya, sudah bisa diajarin melompat. Kemudian secara motorik halus, perkembangannya bisa menyusun 2 balok menara dan Scrabble secara spontan. 18 bulan dapat menyusun 3 sampai 4 balok menara. 24 bulan bisa membuat gerakan yang lurus, ya. Kemudian 30 bulan bisa menyusun 8 balok menara. Makanya untuk teman-teman juga bisa merangsang perkembangan anak usia ini dengan menghadirkan mainan-mainan yang bisa disusun ya. Di toko-toko mainan sudah banyak. Nah, kita harus lihat perkembangan anak ini bisa dari alat-alat mainannya. Adapun perilaku atau karakteristik perilaku, ciri-cirinya adalah anak mengenal namanya sendiri ya. Misalnya dipanggil siapa? Noleh ya. Oke, karena sudah tahu itu namanya. Anak bertanya segala hal yang baru atau asing menurutnya. Biasanya udah mulai cerewet. Apa ini mah? Dan sebagainya gitu ya. Apa ini? Apa itu? Dan sebagainya. Nah, oleh karenanya orang tua harus paham nih kalau anak sudah mulai cerewet seperti ini sebenarnya itu merupakan hal yang fitrah, hal yang manusiawi, hal yang normal. Jangan kemudian membentak anak karena dia banyak nanya. Nah, ini akan melukai ya jiwa anak
dan akan berdampak tidak bagus pada masa selanjutnya. Anak melakukan kegiatan sendiri dan tidak mau dibantu. Anak sering mengatakan tidak atau jangan. Ya, anak mulai bergaul dengan orang lain atau berpisah dengan orang tuanya. Anak juga mulai belajar untuk mengikuti kegiatan keagamaan. Ya, sudah mulai diajak ngaji dan sebagainya. Rasa malu terjadi jika anak secara jelas menyadari dirinya sendiri karena pemaparan negatif. Ya, jadi jangan pernah membuli anak usia ini ya, karena pada masa ini kepercayaan diri sudah mulai terbentuk dengan rangsangan yang bagus dari dunia luar. Keraguan anak akan berkembang jika orang tua secara jelas membuat malu atau mempermalukan anak di hadapan orang lain. Maka sebaiknya orang tua dapat memberikan sikap yang arif ketika anak menjalani masa ini. Ya, jadi di masa ini jangan pernah sekali-kali membanding-bandingkan anak, ya. Kemudian mempermalukan anak sampai mempermalukan di depan orang lain atau di tempat umum. Ini akan sangat melukai jiwanya dan pasti bisa menimbulkan gangguan pada masa-masa selanjutnya. Nah, diagnosa keperawatan, kesiapan peningkatan perkembangan toddler, intervensi generalis pada masa ini bisa dilakukan dengan memberikan mainan sesuai perkembangan anak tadi ya, bisa dari bentuknya, warna, dari jenisnya dan sebagainya. Latih dan bimbing anak untuk melakukan kegiatan secara mandiri ya. Belajar untuk makan sendiri ya, untuk kemudian contohnya ya makan sendiri, buang air besar ke ke tempat kamar mandi sendiri. Kemudian berikan pujian pada keberhasilan anak. Nah, pemberian reinforcement terhadap keberhasilan anak, apapun itu sangat bagus untuk melatih atau meningkatkan kepercayaan dirinya. Ya, biasanya anak-anak yang jarang dipuji, itu kepercayaan dirinya juga kurang ya, karena dia tidak merasakan adanya penerimaan dari orang-orang di sekitarnya. Akan sangat bagus manakala ketika seorang anak bisa melakukan pekerjaan yang ringan, misalnya kita suruh mengambilkan minum kita suruh menaruh barang di tempatnya, kemudian kita puji anak tersebut, itu menjadi sebuah rangsangan atau stimulus yang baik untuk perkembangan kepribadiannya kelak. Tidak menggunakan kalimat perintah, tetapi lebih memberikan alternatif pilihan. Jangan kemudian, "Kamu harus ini ya, Dek." Nah, tapi biasakan dengan pilihan. Adek mau makan dulu atau mau mandi dulu misalnya. Adek mau apa? Ya, adek mau tidur atau mau main dulu. Nah, kalau bisa ketika kita melakukan larangan dan sebagainya, itu harus disertai dengan alasan. Nah, alasannya yang bisa diterima oleh si anak. Misalnya, kenapa adek tidak boleh makan makanan yang ada di luar sana? Alasannya apa? Nah, makanannya tidak baik untuk kesehatan dan sebagainya ya. Nah, gitu kita bisa ajarkan di anak-anak usia toddler ini. Tidak melampiaskan kemarahan atau kekesalan dalam bentuk penganiayaan fisik pada anak. Nah, jangan sampai ya pada masa ini misalnya kesel, seorang ibu kesel, seorang yang ayah kesel, kemudian memukul, sampai menendang, naudzubillah. Ya, jangan sampai. Ini akan sangat-sangat melukai si anak, terutama lagi bukan karena fisiknya saja yang terluka, tapi akan lebih parahnya lagi adalah di luka di jiwanya. Karena untuk menghapus luka itu akan butuh proses yang sangat lama ya. Akan menjadi sesuatu yang traumatis. Jadi jangan sampai melakukan hal tersebut. Libatkan anak dalam kegiatan agama. Ya, bisa kita ajak untuk sholat ya misalnya, kemudian diajarkan untuk ngaji dan sebagainya. Ini merupakan langkah-langkah untuk
menanamkan nilai-nilai moral, nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai yang apa namanya, lebih ke arah kepercayaan nanti ya, kepercayaan dirinya terhadap yang kuasa. Libatkan anak dalam kegiatan agama, hindari suasana yang dapat membuat anak merasa tidak nyaman. Contoh menakut-nakuti, membuat terkejut, kalimat negatif, mencela ya. Nah ini nih menakut-nakuti. Kadang ada beberapa orang tua yang menginginkan anaknya misalnya anak nggak bisa tidur terus nanti ditakutin ada hantu dan sebagainya. Nah, padahal di konsep berpikir anak itu nggak ada itu namanya hantu gitu ya. Apa itu hantu? Hantu nggak ada gitu. Tapi siapa yang kemudian menanamkan ketakutan pada seorang anak? Ya orang tuanya sendiri, ya orang-orang di lingkungan sendiri, ya menakut-nakuti. Ini kalau apa namanya kalau tidak makan nanti dibawa siapa gitu ya, dibawa penjahat atau apa. Nah, ini bahasa-bahasa negatif yang harusnya dihindari. Jangan sampai menghadirkan suasana yang tidak menyenangkan pada anak. Ya, ini akan menjadi bumerang dan juga efeknya tidak baik untuk perkembangan jiwa seorang anak. Nah, bila anak mengamuk, tantrum misalnya ya, lindungi dari bahaya cedera, terjatuh, dan terluka. Ya, anak juga terkadang menunjukkan sikap ketidaksukaannya, sikap kesalnya dengan cara tantrum. Nah, kalau menghadapi anak-anak yang tantrum ini sebenarnya kita pastinya harus lebih sabar dan pastikan mungkin anak ini itu ngantuk, lapar, atau sebenarnya dia tidak nyaman. Nah, orang tua harus peka terhadap ini. Ya, mestinya orang tua itu paham, oh si anak ini kenapa nangis, si anak ini kenapa tidak mau diam, tangisannya kok makin kencang. Ya kita harus lihat apakah di sekitarnya itu ada sesuatu yang memang membuat dia tidak merasa nyaman. Kemudian bimbing anak untuk belajar BAK dan BAB di toilet sendiri. Nah ini sudah bisa kita latih ya, toilet training di masa ini. Oke, itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya rasa materinya juga akan lebih banyak lagi dengan cara kalian banyak membaca, membuka referensi dan materi-materi yang sudah banyak di sekitar kalian untuk bisa lebih dipahami. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa berlanjut di forum diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.